Halo Pak Riko. Ya, halo, Halo, malam, selamat Mas Noel. malam Pak Ya, Riko. Gimana Pak? Suara saya terdengar jelas ya Pak? wah, suaranya jelas nih. Oke, Bagus, mantap. Mas Noel. Ya, Oke, makasih Pak Riko udah datang tepat waktu banget nih di acara live kita malam kali ini. Oke, mungkin aku buka dulu ya, ya. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Assalamualaikum. Oke, aku punya panggilan nih buat teman-teman yang nonton live IG Smart Pro. Jadi panggilan untuk kalian itu Smartizen. Jadi netizen-netizen yang smart karena perusahaan kita namanya Smart Pro Solusi Asia. Jadi netizennya harus smart. Jadi kita panggilnya Smartizen. Nah, kali ini adalah live pertama dari IG perusahaan kami yaitu Smart Pro. Live pertama tentang Enterprise Architecture 101 for Beginners. Jadi ini bakal apa ya? Kita bakal sharing sama expertnya di sini udah hadir juga Pak Riko di bidang PA terkait gimana sih menjadi seorang enterprise architecture from beginner atau dari entry levelnya itu gimana. Oke, jadi jangan lupa untuk ditonton sampai habis karena pasti ini ilmunya berguna banget nih bagi kalian yang penasaran enterprise architecture itu kayak gimana. Karena beberapa tahun terakhir enterprise architecture tuh lagi happening banget nih. Bener nggak Pak Riko? Ya, benar sekali. Jadi Oh, memang lagi happening. sekarang kan sudah ke era transformasi digital ya. Nah, oke, jadi kita langsung aja lah. Silakan Pak Riko untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing nih. Gitu, Pak Riko. Oke, baik. Terima kasih, Mas Farel. Ya, Saya Riko Sugiono ya. Jadi di Smart Pro itu sebagai Direktur Operasional. Jadi saya membawahi teman-teman di consulting ya, tenaga ahli konsultan. Jadi memang di kami tenaga ahli itu bergerak semuanya sebagai konsultan IT strategik. Nah sekarang dulu kan era dekadenya orang bicara IT master plan, blueprint. Nah sekarang udah masuk ke uh, ke arah ke arsitektur enterprise-nya gitu, enterprise architect. Seperti itu sih. oke, baik. Jadi perusahaan kita itu itu ya Pak, menjual jasa layanan konsultasi terkait IT strategic khususnya juga di dalamnya ada enterprise architecture gitu Pak. Kalau boleh di sharing-sharing, kita tuh pernah membuat IE atau menjadi jasa konsultasi untuk klien apa sih Pak belakangan ini atau yang udah pernah dikerjain gitu Pak? Oke, jadi gini, kita bicara di industri IT khususnya di consulting, kita sudah 10 tahun itu berada di area strategic plan gitu ya. Kemudian juga ada IT governance atau tata kelola dan juga business process management. Nah, terutama yang sekarang memang yang sedang cukup uh, apa ya cukup ada happeningnya itu di arsitektur gitu kan. Kenapa? Karena memang era sekarang orang sudah banyak yang beralih ke transformasi digital sehingga diperlukannya sebuah arsitektur yang memang lebih kepada edit value-nya bagaimana IT itu punya edit value terhadap bisnis gitu. Nah, pengalaman di Smart Pro sendiri sebenarnya dari sisi IT master plan, kemudian blueprint sehingga saat ini dengan enterprise arsitekturnya kita menangani banyak sekali di kementerian, kemudian di BUMN dan swasta, khususnya di kementerian yang memang sekarang kan memang sudah ada peraturan presidennya ya terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian juga satu data Indonesia. Mungkin berangkat dari situ memang semuanya pada akhirnya dari uh, administrasi negara sampai ke tingkat BUMN dan swastanya sudah mulai bergerak ke arah arsitektur gitu secara enterprise IT-nya. Mungkin itu sih. Oh, berarti enterprise arsitektur itu saat ini tuh jadi sesuatu hal yang penting banget ya untuk IT strategik dari suatu perusahaan atau suatu instansi saat ini gitu ya Pak ya?
Betul sekali ya. Oh, Jadi, nah kalau kita bicara misalkan ya terhadap transformasi digital, kenapa IT jadi added value-nya bisnis gitu kan? Mungkin saya ambil contoh perjalanan kereta api Indonesia gitu kan. Dulu kan orang terbiasa mungkin yang pernah mengalami dulu di era-era sebelum adanya taping ya kan menggunakan karcis ya gitu kan. oh Nah, ya. karcis itu sebenarnya banyak kelemahannya gitu kan. Artinya kalau kita bicara dari sisi tiketing, bisa aja tiketing itu dimanipulasi kan di loket kan gitu ya. Jadi ya di loket itu ada katakan ada 500 tiket gitu kan. Tapi sebenarnya yang bisa ditampung, yang bisa masuknya lebih dari 500 gitu kan. Nah, ini tidak kontrol, tidak dikontrol berapa jumlah penumpang yang naik gitu. Tapi dengan adanya transformasi digital, orang harus beralih dengan teknologi menggunakan tapping atau kartu yang harus di top up gitu kan. Sehingga keluar masuk orang terhitung, terdeteksi. Kemudian secara edit value-nya bahwa uh, penggunaan tapping itu kan bisa jadi punya income bagi sebuah organisasi kan gitu. Sehingga dia bisa jual top up-nya kerjasama ke beberapa tempat ya, contohnya dengan Indomaret, Alfamart gitu, atau dengan aplikasi-aplikasi online. Seperti itu. Artinya ini sudah mulai bergerak ke arah bagaimana IT punya added value terhadap bisnis di organisasi. Seperti itu. Jadi ya perkembangan yang memang cukup, yang berapa akhir tahun kemarin memang cukup pesat ya terhadap transformasi digital. Makanya mungkin dengan adanya enterprise arsitektur itu sendiri akan mengolah sebuah istilahnya pembangunan IT lebih terkontrol karena berangkatnya dari bisnis proses seperti itu. Oh, Jadi bagaimana bisnis proses di setiap organisasi itu dilakukan pemetaan terhadap edit value dengan teknologinya kan gitu. Sehingga nantinya bisnis proses tersebut akan di mapping kan, kemudian di inline kan kira-kira bisnis proses ini akan berrelationship dengan aplikasi apa gitu, menggunakan teknologi apa, baik itu aplikasi data informasi yang lewat maupun sekiranya nanti infrastruktur apa yang harus diperkuat sehingga nanti keamanannya seperti apa. Nah itu dimulai hulunya dari bisnis proses, sehingga bisnis proses dalam organisasi tersebut memanfaatkan teknologi secara tepat gitu kan. Sehingga contoh ya mungkin di beberapa salah satu lembaga ya, saya di sana menganalisa sebuah bisnis proses gitu kan. Katakan bisnis proses itu punya stepping proses 10 gitu kan. Tiba-tiba harus kita analisa kembali kira-kira dengan teknologi yang bisa kita pangkas nggak nih diotomasi secara proses. Ternyata dari 10 proses ternyata bisa dipangkas menjadi 5 proses. Artinya kan melakukan efisiensi secara proses dengan teknologi. Kemudian dengan menghandle orang sekitar 10 dalam satu proses tersebut bisa cut menjadi 3 orang. Artinya kan membuat efisiensi sebuah proses juga termasuk SDM-nya di situ. Jadi memang kolerasi terhadap bisnis terhadap enterprise arsitektur punya dampak luas terhadap sebuah organisasi, mulai dari teknologinya, mulai dari SDM-nya. Mungkin itu sih. oke. Ya, kalau tadi aku tangkap berarti intinya itu dengan IE sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa mengefisienkan proses bisnis atau segala macam instrumen atau domain yang ada di perusahaan tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin Betul. buat teman-teman yang nonton live IG, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di komen biar bisa saya sampaikan ke Pak Riko nih sebagai ahlinya, atau bisa di klik sebelah kanan bawah itu ada pop up pertanyaan atau question, jadi bisa tanya di situ. Jadi nanti setelah sharing session ini selesai, aku bakal buka sesi pertanyaan gitu. Oke, baik Pak Riko. Tadi kan udah dijelasin nih segitu pentingnya enterprise arsitektur, terus benefitnya juga benefit terbesar yang dirasakan oleh perusahaan itu perusahaan bisa
melakukan efisiensi dari proses bisnis ataupun juga dari instrumen-instrumen yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini kan judulnya kita nih Enterprise Architecture for Beginner nih ya Pak ya. Nah, kira-kira tuh uh, apa atau gimana sih tahap awal seseorang untuk menjadi enterprise architecture gitu Pak? Atau harus mulai belajar dari mana? Atau apa ya? Step awalnya tuh harus kayak gimana sih Pak biar kita bisa memahami EA dengan lumayan mudah mungkin gitu. Oke, Makasih. baik. Mungkin kalau sekarang ya, mungkin adik-adik yang masih kuliah gitu ya, atau yang sedang mencari kerja gitu kan, yang baru lulus, biasanya terhadap IT itu lebih banyak dominan kepada aplikasi, infrastruktur gitu kan, atau sekarang yang udah mulai kan sih banyak di data ya, atau data science gitu kan. Namun yang perlu diketahui sih sebenarnya yang cukup agak sedikit orang peluangnya cukup banyak, yang agak sedikit orang kurang berminat adalah dari sisi manajemen IT-nya. Ya. Nah, dari sisi manajemen IT-nya itu sebenarnya basic daripada arsitektur, enterprise arsitektur. Jadi orang memahami dulu dari sisi level bisnis proses, kemudian itu kan penuh juga sebuah analisa ya dalam hal bisnis proses. Kira-kira dari sebuah bisnis proses itu membutuhkan teknologi apa, data informasi apa yang diperlukan di sana, pertukaran data apa yang diperlukan di sana, sehingga didukung oleh aplikasi apa, kemudian teknologinya menggunakan apa, baik itu AI atau IoT atau apapun itu, sehingga bagaimana pengamanan data. Jadi mulai dari end to end itu memang sebuah dasar pengetahuan manajemen yang diperlukan. Makanya kalau yang sifatnya teman-teman yang baru paham dan ingin belajar dari sisi arsitektur ya, enterprise arsitektur itu memang akan lebih banyak kuat di analytical dan di sisi manajemennya gitu. Jadi memang ke teknisnya sih memang nggak terlalu banyak ya, lebih banyak ke strategi plan-nya, analytical, analitik terhadap strategic management. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau memang baru lulus, sedang mencari sebuah opportunity pekerjaan, baiknya mengambil sebuah apa ya kursus, karena memang kursus untuk yang bidang di enterprise arsitektur itu nggak terlalu banyak sih saya karena itu bagian daripada kompetensi yang mungkin kalau orang bicara di sebuah organisasi lebih banyak di sisi strategi plan-nya maupun di IT governance-nya gitu. Oh, Mungkin itu sih. Oke, baik Pak Riko. Jadi kalau boleh aku simpulin, enterprise architecture ini lebih ke manajemen tapi versi anak IT lah gitu lah ya. Mirip-mirip lah ya. Ya, betul sekali. Oke, terus juga tadi ditekanin bahwa di EA ini sebenarnya kalau yang aku tangkap belajarnya tuh nggak begitu sulit. Yang penting kita ada kemauan dan mempunyai tingkat analytical yang baik gitu dalam memahami suatu case tertentu gitu ya Kak Riki ya. Oke, terima kasih. Mungkin Betul. kita lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya nih Pak. Gimana? ya. Mungkin ada Ada satu tambahan? lagi ya, Oke, boleh. sedikit pandangan bagi saya ya pribadi ya. Jadi kalau kita bicara dalam dunia siap kerja gitu ya, kita pasti tahu lah itu berangkatnya mungkin ada 3 komponen ya. Kalau kita bicara dari sisi uh, calon-calon pegawai negeri ya ASN gitu kan, pasti akan mengikuti rule-nya daripada Menpan RB gitu kan sebagai pengatur ASN. Biasanya bicara kompetensinya dasarnya adalah kompetensi aparat sipil yang sifatnya memang sudah ada pakemnya jelas gitu kan. Oke. Tergantung nanti skill apa yang dibutuhkan gitu kan. Namun dari situ pasti punya korelasi terhadap tenaga kerja yang siap pakai, biasanya itu melalui proses-proses pelatihan dan segala macamnya. Namun kalau bicara pelatihan kan berarti bisa diambil dari kursus. Tapi kalau dari standar kuliahan biasanya dasarnya hanya sebagai apa ya teoritis, konsep-konsep aja sih gitu. Mungkin itu Iya, sih benar. pemikiran. Benar-benar Pak Riko, benar banget. Mungkin aku boleh share sedikit. Mungkin pas zaman kuliah itu kita juga belajar terkait project management gitu Pak Riko. Itu kan Ya.
nyambung juga ya Pak dengan si enterprise architecture karena Ya. di dalamnya ada manajemen proyek juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah sharing-sharing gimana sih EA itu pentingnya, benefitnya itu kayak gimana, terus juga gimana sih cara orang memahami EA juga tadi udah. Terus selanjutnya sekarang gimana sih Pak cara kerja EA gitu dari sisi perusahaan. Terus EA itu bisa berguna di bidang apa aja gitu. Apakah di bidang tertentu atau sebenarnya EA itu cakupannya sangat luas. Dia bisa di bidang pemerintah mungkin, instansi pemerintah, terus juga di bidang perbankan atau di bidang telekomunikasi. Nah, itu gimana sih Pak Riko? Ya, jadi kayak gini, kalau kita bicara EA itu kan pasti kita enterprise architecture muaranya adalah bisnis proses gitu kan. Dan di setiap bisnis proses tentunya setiap industri punya bisnis proses yang berbeda-beda kan gitu. Contoh bisnis proses terkait dengan industri telekomunikasi, bisnis proses terhadap industri perbankan pasti sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Maka dari itu sebenarnya basic daripada kompetensi knowledge itu adalah pertama adalah manajerialnya dulu gitu kan, sehingga nanti kalau kita sudah memahami mengenai managerial strategic plan, kita baru bicara mengenai di industri mana kita sebenarnya berada gitu loh, karena semuanya itu sumbernya berdasarkan dari bisnis proses gitu. Contoh misalkan kalau kita bicara financial gitu kan, bicara industri banking gitu kan, pasti kita bicaranya di sisi industri yang sifatnya lebih kepada core banking, financial banking misalkan. Nah itu kan pasti di sana ada value change-nya terhadap core di banking adalah misalkan di sana ada terkait dengan unit kerja treasury gitu kan. Kemudian ada unit kerja yang sifatnya teknologi bankingnya gitu kan, marketingnya, segala macam. Nah, kemudian kalau di sisi telco mungkin juga berbeda gitu kan. Mungkin telco pasti tidak ada yang namanya treasury kan gitu. Nah, mungkin di sana lebih banyak terhadap teknologi-teknologi yang sifatnya communication gitu. Marketing pasti ada, tapi kan segmen marketnya beda kan gitu. Oke, berarti sebenarnya EA ini bisa diterapkan di semua bidang ya Pak, tapi balik lagi gimana case di dalam perusahaan tersebut, banking dengan telekomunikasi berbeda, begitu pula dengan kesehatan, dan lain-lainnya gitu ya Pak. Berarti ini EA itu fleksibel banget dan peluang pekerjaannya sangat luas ya Pak ya? Sangat luas, khususnya misalkan saya bicara di sini mengenai teman-teman yang lulus di teknik industri misalkan. Nah, teknik industri kan sebenarnya orang-orang yang lebih kuat bicara di proses bisnis kan gitu. Betul, Tidak Pak. bicara lagi dia harus di manufacturing gitu kan. Tapi kalau dia kuat strong di proses, saya rasa dia bisa adaptable ke semua industri gitu. Nah, nanti tinggal didukung oleh teman-teman yang memang kompetensinya di IT, yang bicaranya mengenai data science-nya, bicara mengenai programming atau bicara di aplikasinya gitu. Tapi semuanya bicara di sisi level strategik. Mungkin itu sih. Kebetulan banget tuh Pak, aku juga lulusan teknik industri. Jadi ternyata nyambung ya sama IE. Oke, makasih banyak nih Pak Riko. Menarik banget nih. Buat teman-teman jangan lupa ya kalau mau tanya-tanya boleh ke kolom pertanyaan atau langsung ketik aja di kolom chat. Nanti bakal aku tanyain ke Pak Riko. Oke, sekarang kita lanjut aja nih sharing ke Pak Riko. Pak Riko, enterprise architecture itu kan sepengetahuan aku udah lama ya adanya. Cuman kan happening di Indonesia-nya baru beberapa tahun terakhir mungkin ya, baru gencar-gencarnya karena ada peraturan si SPBE itu. Nah, berarti si EA ini tuh harusnya mempunyai framework kan ya Pak? Nah itu tuh framework EA tuh apa aja sih Pak macam-macamnya? Mungkin dengan kita belajar melalui framework tersebut kan kita bisa langsung kebayang tuh ya Pak. Oh EA tuh ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin bisa disebutin aja kali Pak framework EA yang sering dipakai itu apa? Karena kan mungkin kayaknya banyak deh framework EA gitu kan. Tapi yang happening banget yang sering dipakai dan diterapkan di perusahaan atau instansi itu apa gitu?
Oke, mungkin kalau kita bicara framework ya, kerangka kerja lah ya kalau bahasa Indonesianya, itu biasanya kita bicaranya dari sisi framework yang cukup common dan biasa digunakan adalah TOGAF ya. Nah, TOGAF itu memang sebuah framework yang isinya nanti akan mengurai daripada strategik bisnis sebuah perusahaan diturunkan menjadi bisnis proses. Kemudian bisnis proses itu membutuhkan aplikasi apa untuk mendukung bisnis proses tersebut. Kemudian data informasi apa yang dipertukarkan, bagaimana nanti teknologi mendukung terhadap bisnis proses aplikasi dan data informasi tersebut. Kemudian bagaimana pengamanannya, sehingga nanti ada cycle tertentu, yang mana itu nanti ada namanya portfolio management. Dia bikin roadmap lah itunya, peta rencananya untuk strategik tadi. Dalam pengembangan development aplikasi, development infrastruktur gitu kan, berdasarkan dari bisnis proses yang nanti akan dilakukan otomasi gitu. Walaupun nanti tidak semua bisnis proses pun bisa diotomasi kan gitu. Nah kemudian di cycle berikutnya adalah yang namanya change management, yang namanya migration karena gini, ada aplikasi maupun sistem yang sebelumnya bisa digunakan gitu kan dalam hal transformasi, kemudian diperlukan banyak migrasi. Nah, itu ada namanya migration plan. Nah, kemudian bagaimana nanti jika memang ada perubahan-perubahan dari sisi bisnis proses, ada namanya staging cycle-nya, yaitu change management, manajemen perubahan. Sehingga itu nanti satu cycle tersebut akan muter kembali lagi kepada visi misi gitu loh. Jadi parameternya visi misi dan bisnis proses. Nah, itu baru kita bicara secara umum ya dengan TOGAF. Namun kalau industri tertentu biasanya menggunakan yang spesifik dengan industrinya gitu kan. Contoh kalau banking bisa aja pakai BIAN gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan industri telekomunikasi dia pakai ITOM gitu kan. Namun ini semuanya bisa dikolaborate gitu. Jadi framework sebenarnya cukup banyak ya. Nanti tinggal kebutuhannya mau ke arah mana gitu. Karena framework dari acuan kerangka kerja yang memudahkan kita dalam hal pemetaan mulai dari bisnis proses, data informasi aplikasi sampai ke teknologi yang digunakan dan pengamanan datanya. Mungkin itu sih. Oh gitu, oke baik Pak Riko. Berarti ya intinya framework itu banyak dan balik lagi disesuaikan kayak tadi di telekomunikasi biasanya pakai ITOM gitu ya, terus juga di banking pakai BIAN, terus juga yang menarik nih Pak Riko, Indonesia itu punya framework IE sendiri nggak sih Pak Riko? Yang tadi disebut-sebut tuh Iya. SPBE itu tuh gimana sih Pak Riko? Terus sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu kan. Nah, itu Nah, sebenarnya ya, jadi sebenarnya itu dari 2018 ya, itu inisiasi SPBE yang dulu tuh common orang bicaranya sebenarnya IGAF gitu kan, e-government. Nah, SPBE itu dulu berangkatnya adalah membuat sebuah framework ya awalnya gitu kan, untuk bagaimana menata administrasi negara gitu kan, sehingga terciptanya harmonisasi antar kementerian lembaga dari mulai tingkat pusat sampai daerah gitu kan. Nah, berangkat dari sana mulai deh kita mencari nih kerangka kerja apa nih, framework apa nih kira-kira yang cocok gitu kan untuk Indonesia khususnya dalam hal penataan birokrasi di kementerian, lembaga maupun daerah. Nah, sehingga dalam hal research-nya tersebut karena harus disesuaikan dengan politik sosial budaya birokrasi yang di Indonesia, maka digabungkanlah antara VA Federation Framework yang biasa digunakan oleh Amerika Gedung Putih dengan TOGAF sebagai standar international framework, sehingga diciptakan sebuah framework yang memang framework SPBE nasional milik Indonesia, yaitu framework sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tujuannya adalah menyatukan birokrasi harmonisasi di tingkat kementerian, lembaga sampai tingkat daerah. Jadi seperti itu. Oke, menarik banget. Berarti keren banget Indonesia ya udah punya framework IE khususnya untuk government-nya gitu ya. Berarti government-nya ini masih belum selesai nih Mas, masih banyak yang menyusun di tingkat kementerian sampai daerah gitu. Wah, ini butuh waktu memang. Karena bisa dibilang SPBE untuk setiap instansi atau lembaga pemerintahan itu fardu ain lah ya Pak ya, kayak wajib-wajib gitu sebenarnya. Iya, betul.
Oke nih, buat teman-teman yang ada di pemerintahan, coba dicari-cari tahu tuh, instansinya udah menerapkan SPBE belum nih? Kalau misalkan belum, kita itu udah berpengalaman di SPBE. Kita udah megang Menpan RB yang bagaimana itu pelopornya SPBE gitu. Hmm. Kita siap banget untuk jadi jasa konsultasinya. Oke, mantap. Oh ya, Pak Riko, ada pertanyaan nih. Ya, Aku langsung bacain pertanyaan aja kayak. Ini dari oh inspirator boleh boleh. sehat nih. Eh, Mau tanya, untuk industri keamanan siber, framework AI-nya pakai apa, Pak? Nah, itu dia. Oke, kalau bicara keamanan cyber ya, khususnya framework, biasanya sih memang yang digunakan itu adalah dari standarnya pakai apa NIST. Jadi Hmm. NIST itu memang digunakan sebagai standar internasional sih untuk apa keamanan cybernya. Jadi Hmm. kalau kita bicara keamanan cyber kan pasti bicaranya banyak hal ya. Pertama adalah bicara mengenai pertama data gitu kan. Kedua adalah uh, pengamanan infrastrukturnya sendiri. Jadi banyak sih. Jadi kalau bicaranya untuk apa NIST tentunya yang paling utama adalah bagaimana pengamanan datanya itu punya standar. Nah, sehingga Hmm. standar yang digunakan secara apa secara framework di NIST itu bisa diterapkan. Karena apa? Karena mengacu sebelum ke NIST juga kan kita perlu melakukan assessment dulu kan terhadap maturity level kita gitu. Khususnya dari sisi apa kalau kita karena tahu era-era yang sudah kan kita menggunakan apa COVID ya secara strategic plan gitu kan diukur nih tingkat kematangan kita sampai berapa kan gitu mulai dari plan perencanaannya mulai dari implementasi mulai dari apa supportnya bagaimana pemantauan evaluasinya nanti baru di situ ketemu nih beberapa kelemahan bolongan kita secara maturity jika memang ditemukan dari sisi tingkat keamanannya baru kita beralih kepada bagaimana kira-kira pengamanan secara pengamanan secara keamanan informasinya menggunakan framework NIC itu gitu. Oke. Jadi kalau bicara NIC kan memang ada sekitar dari sisi framework ya, Hmm. ada 5 kalau nggak salah itu pertama adalah bagaimana mengidentifikasi. Jadi organisasi itu harus mengorganisasi apa perlu mengidentifikasi dulu nih aset informasi gitu yang penting apa aja gitu kemudian baru kita bicara setelah identifikasi baru bicara bagaimana proteksinya kan pelindungan jadi langkah-langkah pelindungan yang perlu diambil seperti apa kemudian bicara di berikutnya adalah mengenai deteksinya jadi harus punya mekanisme deteksi untuk pengamanan setiap kejadian yang mencurigakan kemudian baru kita melakukan respon jika sudah ada pendeteksian gitu kan. Jadi ya bagaimana kita melakukan tanggapan cepat dan terkoordinasi lah. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pemulihannya gitu kan. Ya, seperti yang terjadi di beberapa bank kemarin ya. Itu kan cukup text time ya, cukup 4 hari ya. Ya. Melakukan recovery sudah lewat dari 4 hari. Itu salah satu bank syariah yang sempat di take down oleh hacker. Nah, kan sebenarnya itu di sisi monitoring nanti di NIST framework tuh jelas tuh nanti apa yang harus dilakukan. Seperti itu sih. Jadi sudah ada acuan. Oke. Makasih banyak Pak Riko, penjelasannya sangat detail. Untuk inspirator sehat udah terjawab ya. Ya, jadi framework IE untuk framework keamanan cyber gitu, kita biasanya pakai NIST gitu. Terus juga Yep. kalau masih penasaran tentang keamanan cyber framework, di kita Smart Pro juga punya guru besarnya keamanan cyber ya Pak Riko ya. Itu Ya. ada Pak Argo dari tim IT Security itu guru besarnya IT Security nih di kantor kita. Jadi mungkin nextnya kita bisa bisa kali ngomongin security bersama Pak Argo karena itu suhu lah di IT Security di Indonesia bisa dibilang ya. Gitu. Oke, lanjut kali ya Pak Riko. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku, nanti kita lihat Q&A apa ada yang nanya lagi. Nah, Oke. tadi ada banyak banget yang udah aku jelasin, kenapa IA itu penting, terus benefitnya apa, bagaimana
kita menjadi seorang enterprise architecture consultant from beginner tuh kayak gimana, terus jenis-jenis framework IE tuh kayak apa aja. Nah, kira-kira tuh seberapa sulit sih dalam menyusun sebuah enterprise architecture di sebuah organisasi atau instansi? Kira-kira nih, berdasarkan pengalaman kita deh Pak, atau pengalaman Pak Riko yang udah jam terbang lebih tinggi, kendala apa sih yang sering terjadi dalam menyusun IE gitu? Oke, biasanya kalau kita bicara mengenai kendala di dalam penyusunan IE ya, mungkin satu hal yang paling penting di sini adalah kita bicaranya di organisasi adalah visi misi dan bisnis proses sebenarnya. Kalau visi misinya rata-rata orang pasti sudah jelas ya dalam hal membangun sebuah organisasi bisnis misalkan. Namun kadang-kadang mereka sendiri belum firm terhadap bisnis prosesnya. Gitu. Nah itu satu hal yang paling penting di sana, bisnis proses kuncinya. Sehingga apa? Setiap cycle dalam sebuah organisasi yang sudah diatur oleh bisnis proses itu baru kita nanti uraikan ke dalam kira-kira data informasi apa yang digunakan dalam sebuah bisnis proses, kemudian alur data informasi yang mengalir itu didukung oleh teknologi apa secara aplikasi, dengan teknologi infrastruktur seperti apa, bagaimana melakukan pengamanannya, itu berarti kan udah mulai secara ke belakang gitu kan, baru kita bicara nanti bagaimana melakukan perencanaannya. Namun yang paling penting di sini kan di depannya nih, bisnis prosesnya seperti apa sih gitu kan, sudah ada atau belum gitu. Kalau belum ada ya berarti ya dibuat gitu kan. Kalau memang sudah ada ternyata masih banyak dispute dalam sebuah bisnis proses tersebut, artinya harus perlu di re-engineering. Nah itu tadi, kembali lagi, kadang-kadang sebuah bisnis proses itu punya proses yang panjang, tapi sebenarnya begitu kita sudah lakukan pemetaan, kita sudah melakukan analisa, dari 10 step bisnis proses ternyata bisa dilakukan secara lebih ringkas gitu kan, 3 proses gitu. Kemudian didukung oleh teknologi secara aplikasinya gitu kan. Dengan teknologi infrastruktur seperti apa. Contoh dilakukan bisa secara mobile device atau segala macamnya gitu kan. Nah, artinya bisa dilakukan dimanapun misalkan. Nah, dan juga orang-orang yang terlibat pun secara SDM pun bisa semakin efisien kan gitu. Mulai biasanya dalam 10 proses dilakukan oleh katakan 8 orang gitu. Ternyata dengan mensimplify sebuah bisnis proses yang didukung oleh teknologi itu tadi bisa dilakukan cukup dengan 3 orang gitu. Artinya itulah manfaatnya. Artinya kita bisa mengukur ketepatan dari sisi teknologi maupun dari sisi SDM yang terlibat di situ. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Riko. Jadi istilahnya tuh jantungnya tuh proses bisnis gitu ya Pak. Kalau proses bisnisnya benar, terus proses bisnisnya udah terstruktur dengan baik, itu tuh bisa dibilang kita membuat enterprise architecture suatu organisasi tuh bisa lumayan terbantu dengan mudah lah ya. Gitu. Ya. Oke. Pak Riko, ada pertanyaan nih di kolom komentar, aku bacain ya. Ini dari Mbak Karisa nih. Kak, atau ini kayaknya nanyanya ke Pak Riko atau ke saya nih. Kak, kalau di swasta udah ada regulasi yang sama nggak dengan di kementerian untuk penerapan enterprise arsitektur? Oh, mungkin ini pertanyaannya. Tadi kita kan menyentuh tentang SPBE ya. Kalau instansi pemerintah itu kan udah ada regulasinya tuh, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Berarti kan itu udah mengatur instansi terkait framework IE untuk menyusun birokrasi pemerintahan menggunakan SPBE. Nah, kalau di swasta tuh ada peraturannya atau regulasinya sendiri nggak sih, Pak? Atau mereka bebas aja memakai framework apa? Nah, oke. Kalau kita bicara di luar kementerian ya, kalau BUMN sih sudah pasti ya, itu masih di bagian daripada pemerintahan. Kalau kita bicara di sisi sektor, contoh sektor swasta, kita bicara dari sisi fintech atau dari sisi banking ya. Nah, kalau dari sisi bank ya, kita bicara bank kan juga termasuk bank yang sifatnya umum ya. Nah, itu ada peraturan OJK 11 untuk mengatur. Itu ada regulasinya, tetap harus mengikuti regulasi regulasi dari pemerintah sebagai regulator. Nah, kalau di bank umum
tuh ada POJK 11 tahun 2022 itu mengatur tentang teknologi informasi di sana. Oh. Jadi sudah dijelaskan di setiap ayatnya bagaimana sebuah bank umum harus mempunyai arsitektur, harus mempunyai manajemen risiko, harus mempunyai PDP, Personal Data Protection, yang sekarang kan setiap orang harus punya itu ya, protection punya data pribadi yang nggak boleh disebarluaskan kan. Nah, kemudian juga bagaimana mengatur partnership secara vendornya kan gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya, sebuah bank pakai jasa programmer dari luar gitu kan, nah itu udah diatur tuh secara NDA-nya, bagaimana perlakuan managed service-nya segala macam. Jadi memang kalau bicara di swasta harus juga sebagian mengikuti daripada aturan pemerintah, khususnya kalau di bank umum atau ada POJK 11 nomor 2022 terkait dengan teknologi informasi. Nah, mungkin di saya lain mungkin juga mengikuti beberapa aturan, contoh aturan-aturan, bisa aja kan aturan-aturan yang terkait dengan Kementerian Keuangan, Bea Cukai maupun pajak kan bisa aja. Oke, baik. Berarti sebenarnya perusahaan swasta pun, khususnya tadi di bidang banking itu udah ada ya peraturan POJK. Juga tidak menutup kemungkinan mungkin di bidang-bidang lain, mungkin bidang kesehatan, bidang infrastruktur, itu nantinya mungkin ke depannya bakal ada regulasi sendiri kali Pak, karena melihat betapa pentingnya enterprise arsitektur ini, terus betapa berdampaknya bagi perusahaan untuk mengefisienkan proses bisnis dan juga instrumen-instrumen yang ada di perusahaan tersebut. Oke, makasih banyak Pak Riko. Gila, keren banget kan. Sharing session malam ini. Ini bersama Pak Riko. Pak Riko tuh udah lama banget lah di IE. Mungkin 10 tahun ada Pak, Bapak berkecimpung di dunia IE ini Pak, atau bahkan lebih Pak? Kayaknya lebih deh. Waduh. Karena iya, background saya juga beberapa kan pernah di Jepang dan di perusahaan Jepangnya. Dan itu memang saya kenal strategic plan itu di sana sebenarnya. Karena mereka kan di Jepang itu kan cukup ketat ya dengan dokumentasi, dengan aturan segala macamnya. Saya banyak belajar di sana. Jadi waktu itu di sana saya belajar mengenai bagaimana membuat sebuah action plan yang sifatnya strategik kan gitu ya, dalam membangun teknologi informasi gitu. Itu semenjak di tahun 2006 saya di sana. Jadi sudah bicaranya dulu tuh istilahnya bicaranya master plan, baru kemudian masuk ke blueprint gitu. Nah sekarang udah orang dekade sekarang udah bicaranya mulai bicara bisnis modeling kan gitu. Akhirnya muncullah enterprise arsitektur yang dimulai dari core-nya di business process. Seperti itu sih sebenarnya. Wah, gila, keren banget. Pak Riko tuh udah hampir mau 20 tahun berarti di bidang IE ini. Udah, berarti saya nggak salah nih berguru IE pada ahlinya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar IE, kita juga mempunyai kelas nih di Pijar Mahir. Jadi kalau teman-teman belum tahu Pijar Mahir, itu Pijar Mahir itu suatu platform yang dimana itu isinya banyak knowledge tentang kayak kita ada enterprise arsitektur di sana, ada IT security dan lain-lainnya. Nah, untuk yang pengen tahu tentang IE lebih dalam, itu bisa tuh kita karena ngisi kelas di Pijar Mahir. Jadi dibuka aja Pijar Mahir untuk mengetahui IE lebih dalam, karena itu dikupas secara terperinci ya Pak Riko ya di sana ya. Ya, betul. Nah, untuk yang mau tanya-tanya, gimana sih caranya bisa tahu Pijar Mahir? Pijar Mahir tuh apa? Pijar Mahir tuh gimana caranya bisa ngakses? Nah, itu bisa DM aja ke IG kita, nanti akan dibalas sama adminnya. Gimana sih caranya bisa masuk ke dalam Pijar Mahir, atau bisa bisa subscribe lah, karena di Pijar Mahir tuh setahu saya juga sistemnya subscribe ya Pak ya, per topik gitu ya Pak ya. Yes. Oke. Pak Riko, nggak kerasa nih. Kayaknya waktu kita udah cukup dulu malam ini, karena
menyambut akhir pekan. Jadi Pak Riko kayaknya mau liburan-liburan juga nih kan akhir pekan. Jadi istirahat lah. Ya Pak ya? Ya, gitu deh. Oke. Buat teman-teman, kan hari ini kita bahasannya itu terkait enterprise architecture 101 from beginner ya. Mungkin apalagi sih topik yang pengen teman-teman ketahui nih, yang biar bisa saya bantu untuk sharing knowledge kayak gini, biar teman-teman tuh lebih mungkin yang tadinya nggak tahu, jadi lebih kebuka wawasannya gitu kan. Terus terakhir kali ini Pak Riko nih, pastinya kan semua orang itu ingin mempunyai karir yang bagus di dunia pekerjaan, pengen mempunyai apa ya, pengen mempunyai keahlian yang bagus gitu Pak Riko. Nah khususnya di IE ini sendiri, Pak Riko ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang IE yang sukses itu kayak gimana? Mungkin singkat aja Pak Riko, boleh? Oke, singkat ya. Ya Oke, boleh Pak Riko. kalau memang tertarik dengan enterprise architecture ya, coba kira-kira bisa ambil kursus, ya kan? Karena atau kita sering-sering baca artikel mengenai strategic plan, gitu loh. Oke. Karena kenapa? Karena itulah kuncinya sebenarnya. Karena kita nggak akan cukup kalau hanya bicara di sisi kuliah, gitu kan? Karena kita perlu explore diri kita, baik itu lewat lewat artikel, gitu kan, lewat kursus-kursus maupun mencoba untuk melakukan beberapa tes tes kemampuan kita di sekarang udah banyak kok di online untuk bicara di sertifikasi online seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara di sisi sertifikasi yang dipunyai oleh pemerintah, ada sih sebenarnya BNSP gitu kan, Badan Sertifikasi itu bisa diikuti itu di provide oleh pemerintah dan diakui sih sebenarnya kalau di kementerian maupun saya nggak tahu kalau swasta mungkin lebih kepada sertifikasi internasional kali ya, tapi kalau di BUMN maupun swasta masih bisa berlaku karena itu sudah mengikuti standar kompetensi Indonesia itu SKKNI. Oke, mantap banget. Berarti tips and trick dari Pak Riko, coba untuk mengikuti course atau ya short course lah tentang IE itu. Udah Yes. banyak sekarang jalannya untuk menuju karir yang sukses, apalagi di IE itu udah banyak. Dan juga Betul. IE itu beberapa tahun ke depan mungkin akan semakin luas karena ya tadi pemerintah udah mengeluarkan regulasi terkait birokrasinya harus SPBE yang dimana itu mengambil best practice dari IE, terus juga industri banking juga POJK, dan saya yakin, saya percaya juga sih kayaknya kedepannya beberapa bidang industri lainnya juga akan menerapkan hal tersebut. Setuju nggak Pak Riko? Betul banyak. Jadi kita terus bereksplorasi terhadap potensi diri kita untuk mempelajari apa itu IE karena kesempatan ini masih banyak banget. Karena yang kontak ke kami itu beberapa industri telco, industri transportasi, banking itu rata-rata semuanya udah minta jasa untuk konsultasi di bidang enterprise architecture. Jadi saya rasa itulah momen yang paling penting saat ini, bagaimana kita menggali potensi kita di sini. Oke, mantap. Tadi udah di-spill sama Pak Riko kalau pengen konsultasi terkait IE, Smart Pro solusinya. Bener nggak? Asik. Jadi datang aja ke Smart Pro, kita menyediakan konsultasi lah terkait IE. Bersama ahlinya Pak Riko udah hampir 20 tahun di IE. Oke, baik Pak Riko. Mungkin makasih banyak nih Pak Riko udah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama aku nih terkait IE, dan buat teman-teman, jadi teman-teman pasti bermanfaat banget nih ilmunya. Dari tadi kita udah sampai viewersnya udah 30 lebih, dan sampai akhir nih stay 25 tuh, wah keren banget, cuman berkurang 5, berarti ini ilmunya Pak Riko bermanfaat banget nih. Kepake banget nih buat teman-teman. Oke, makasih banyak Pak Riko. Namanya ilmu kudu ini. Oh, ilmu kudu. Iya, kudu. Bisa. Kudu belajar. Nah, itu kudu belajar, harus banyak-banyak belajar. Saya juga masih belajar, jadi learning by doing ya, Pak Riko. Ya, siap. Oke, harus baik. Itu. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin boleh salam-salam
salam gitu maksudnya. Oke, Say goodbye kepada penonton. Abis itu boleh Lid. Gak apa-apa Pak Riko. oke. Terima kasih pada Smartizen ya sebutan teman-teman di sini atas waktunya, partisipasinya dan pertanyaannya, dan saya cukup senang untuk menjawab, dan selebihnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman sukses selalu. Terima kasih. Makasih banyak Pak Riko. Sampai bertemu lain waktu. Oke.